Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 640. Dari wanita usia 47 tahun sudah menikah 3 anaknya. Salam Pastor Erastus, saya suka sekali mendengar acara Abam karena begitu terasa hikmat Tuhan Yesus turun atas Bapak dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sering mata berkaca-kaca karena jawaban Bapak terhadap pertanyaan-pertanyaan itu terasa sekali kasih Bapak di surga atas anak-anaknya yang hidup susah di dunia ini. Pak, sejak umur 6 tahun saya pernah mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saat ini pun hadirat Tuhan terus terasa dimanapun saya berada. Saya rindu sekali melayani Tuhan, tapi karena ekonomi saya dan suami harus bekerja, anak-anak 3 orang, yang pertama baru lulus SMA, yang kedua tidak sekolah karena sulit bicara dan kami tidak mampu untuk membayar sekolahnya. Tapi anak saya sering dipakai Tuhan untuk bicara. Saat menyampaikan mimpi atau pesan Tuhan, bicaranya lancar. Wow. Yang ketiga baru kelas 3. Pertanyaan saya, Pak, saya ingin sekali terjun melayani, namun ekonomi belum mampu. Kami sudah ditolak 2 gereja karena mengutamakan Yesus dan belas kasih dalam pelayanan kami. Hati saya rindu melayani, Pak. Apakah saya bisa membantu pelayanan Bapak secara administrasi paruh waktu misalnya, Pak? Karena saya harus tetap bekerja. Saya bisa menerjemahkan Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Saya bisa menyanyi, dulu pernah les nyanyi, tapi maaf Pak, 20 tahun lalu lebih tidak les lagi. Terima kasih Pak Erastus atas bimbingannya selama ini. Saya sangat terbangun dengan program Abam. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan tim. Oke, Ibu akan kami hubungi. Ini dihubungi, kami akan membantu Ibu. Kalau Ibu bisa menerjemahkan, kami punya buku-buku bahasa Inggris yang bisa diterjemahkan. Tapi tentu nanti melalui screening ya. Atau Ibu memiliki ketertarikan pelayanan di mana ya? Apakah di panti asuhan atau apa? Oke, saya punya perasaan simpati terhadap Ibu. Ya. Saya tidak tahu suami Ibu kerja apa. Tapi pasti nanti staf saya akan menghubungi Ibu. Dari wanita usia 41 tahun sudah menikah. Apa yang harus saya lakukan ketika suami saya menjadi toksik dalam rumah tangga? Saya tidak tahu toksiknya itu apa. Kadang-kadang suami menjadi toksik atau tidak itu tergantung kita. Kalau itu tidak kita anggap toksik juga bisa. Misalnya suami biasa kalau marah mengucapkan sumpah serapah misalnya. Kita tidak usah jadikan itu toksik di dalam diri kita. Ya. Kalau kita di jalan ya, di jalan umum
atau di kerumunan orang lalu orang merokok, asap mobil itu toksik juga masuk di tubuh kita tanpa bisa kita cegah. Tetapi kalau perlakuan perbuatan orang itu menjadi toksik atau tidak tergantung kita. Kita dengar, kita lihat, kita ubah itu menjadi berkat bisa. Kita terima jadi racun juga bisa. Satu hal yang harus saya ingatkan kepada kamu ya, wanita usia 41 tahun. Hidup kita itu singkat. Kita hidup di dunia hanya untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Jadi semua yang terjadi bisa menjadi berkat. Bisa jadi nutrisi jiwa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudari, dalam hidup kamu, jangan kau jadikan toksik, tapi jadikan berkat. Dengan pemahaman yang benar bahwa hidup ini singkat, Allah mengasihi kita, mau menyelamatkan kita di kekekalan. Kalau kau punya suami yang sangat baik, yang kau pandang tidak toksik, lalu kamu jadi betah di dunia, kamu tidak mencari Tuhan, kau malah binasa, nak. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah menerima semua keadaan dengan ucapan syukur. Carilah Tuhan, ikutlah doa pagi, dengarkan khotbah saya. Ya, di Truth ID kamu akan diubahkan. Dan kalau suamimu tidak takut akan Allah, firman Tuhan mengatakan, suami yang tidak takut akan Allah diselamatkan oleh istri yang takut akan Allah. Selamat berjuang dan Tuhan membela kamu. Kalimat terakhir, lawan persoalanmu dengan kesucian hidup. Tuhan berkati. Oke, dari pria usia 50 tahun, Salam Pak Erastus, saya pria sudah menikah dengan istri selama 10 tahun tinggal di rumah orang tua. Kedua orang tua saya sudah meninggal, saya tinggal bersama cici saya dan 2 orang anaknya. Istri saya tidak leluasa dan tidak betah dengan kedua anak cici saya yang sudah hampir 25 tahun. Suka ribut masalah makanan dan cuci baju dan lain-lain. Istri saya mengajak saya pindah kontrak atau kos. Sebetulnya cici saya orangnya baik, suka memberi saya makanan dan uang tiap bulan. Karena dia tahu gaji saya kecil. Tapi kedua anaknya tidak suka. Saya suka membantu cici saya membeli barang dagangan. Soalnya cici saya buka warung makanan di rumah. Saya tidak mau kos karena gaji saya tidak cukup buat biaya kos. Istri saya tertekan dan stres, hampir tiap malam tidak bisa tidur, harus minum obat dokter, baru bisa tidur. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, mohon saran. Umurmu 50 tahun bro, ya Pak. Saya tidak tahu kamu punya anak, tidak. Dari tulisan ini rasanya kamu tidak punya anak karena istrimu ngejak ngekos. Saran saya kamu harus keluar rumah itu. Kalau tidak engkau membuat istrimu stres, nanti bisa gila lalu mati muda. Engkau menyiksa wanita yang kau pinang menjadi istri. Lalu kau bawa dalam kondisi situasi di mana dia tidak nyaman. Saya percaya kamu akan mampu bayar kos. Walaupun kos itu tidak bagus. Kalau kamu tidak keluar rumah itu, kamu sama dengan membunuh istrimu. Anak cicikmu usia 25 tahun, anak kakakmu usia 25 tahun sudah dewasa. Dan kalau sudah 25 tahun ini mengkarakter. Ya. Kasihan istrimu. Itu jawaban saya. Berikutnya dari ibu rumah tangga usia 55 tahun. Salam Pak Eras mau tanya, saya usaha kredit barang yang bisa diangsur 5 kali. Terus sumber dana saya dari uang pribadi juga ngambil dari bank. Kemarin ada yang minta bukan barang, tapi pinjam uang dengan cara yang sama dibayar 5 kali, ditambah jasa dia yang menentukan 4%.
Pertanyaan saya, apakah boleh Pak mohon pencerahan? Lebih baik kamu hindari. Karena membungakan uang, setahu saya, membungakan uang ilegal bukan dari bank, itu ada hukumnya. Jangan lakukan. Lebih baik barang saja. Lalu kalau itu uang, potensi untuk tidak mengembalikan lebih besar. Ya. Itu saja. Dari pria usia 49 tahun sudah menikah 3 anak. Salam Bapak yang jadi panutanku, terima kasih sudah bacakan pertanyaan saya di Abam. Barusan saya selesai mendengarkan dan terima kasih sudah didoakan sama Bapak. Walau tidak terjadi apa-apa atau semacam manifestasi, tapi kiranya Bapak Elohim Yahweh berbelas kasihan sama saya. Semoga Bapak Rohani, Bapak Erastus selalu dalam perlindungan dan penjagaan, serta diberikan kesehatan yang prima agar selalu bisa membimbing kami semua. Ya, membimbing kami semua Bapak Elohim Yahweh. Dan apakah dosa pelepasan perlu seorang hamba Tuhan atau pendeta, atau bisa dilakukan sendiri dalam doa pribadi? Sehingga lama-kelamaan akan hilang sendiri kuasa kegelapan itu bila kita terus tekun berdoa dan menyembah Bapa Elohim Yahweh. Yang saya percaya dari pengalaman, ada kuasa gelap yang tidak bisa dilepaskan kecuali didoakan orang. Ya. Tetapi ada orang-orang yang memang terlibat dengan kuasa kegelapan masa lalu, lewat perjalanan waktu, hidup kudus, setia mengikut Tuhan, hilang dengan sendirinya. Saya tidak tahu kamu sampai tahap yang mana. Ya. Jangan juga kamu jadi psikologi maksud saya. Sebenarnya tidak ada, tapi kamu merasa seakan-akan ada. Namun demikian kalau kamu ada di sekitar Jakarta, kamu datang di GSKI Rehoboth, Kelapa Gading lantai 5, nanti kami mendoakan Anda. Jika ada kuasa kegelapan, kami melakukan doa pelepasan. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya dari seorang yang menjuluki diri orang tua. Pak Era, saya mau minta doanya untuk anak saya yang bernama ini, umur 21 tahun, laki-laki. Anak saya sedang terbaring sakit di ICU. Siloam Kebonjeruk sudah 1 bulan 10 hari. Anak saya kena autoimun NMDA. Besok tanggal ini mau masuk pengobatan tahap kedua. Rutisimak, semoga berjalan lancar. Dan anak saya bisa sembuh mental dan fisiknya. Kiranya Bapak mendoakan. Saya bingung Pak, ada pendoa yang bilang katanya anak saya kena kuasa gelap. Oke, nomor telepon ini akan dihubungi. Kami akan datang ke rumah sakit dan mendoakan. Karena ini tidak ada di Jakarta, staf kami akan datang mendoakan. Dan tentu saya ikut mendoakan jika mungkin ya. Jika mungkin bisa mampir di ruang ICU. Oke, Tuhan tolong anak ini. Kasihani ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Oke, nanti akan dihubungi orang kami. Dari pria usia 28 tahun, Salom, adik perempuan saya baru terbuka terhadap saya bahwa dia hamil kurang lebih 5 bulan. Hamil di luar nikah. Saya sedih tapi saya juga harus bantu kuatkan dia. Ada kendalanya, dia juga mau terbuka kemana-mana, ke mama. Tapi mama juga berproses bahwa belum lepas bergaul dengan laki-laki yang bukan suaminya. Bapak saya meninggal tahun lalu, jadi pas bapak saya masih ada, mama juga suka main dengan laki-laki lain. Mama juga suka main dengan laki-laki lain. Bapak saya meninggal tahun lalu, jadi pas bapak saya masih ada, mama juga suka main-main dengan laki-laki lain. Pas bapak saya sudah dipanggil Tuhan, mama juga masih dalam proses yang sama. Oke. Ini masalahnya rumit, adik kamu hamil ya.
dihubungi. Hari ini ada konselor wanita yang menghubungi untuk melindungi adik Anda. Jangan menikah dengan pria yang tidak seiman atau yang sudah punya istri. Lebih baik dilahirkan saja anaknya, dia dirawat atau diberikan orang yang bisa merawat. Ya. Kasihan kamu. Rumah tanggamu rusak bener ya. Mama suka main laki-laki, adikmu hamil di luar nikah. Ya nggak rusak sekali, rusak aja. Ya. Kamu orang baik. Kamu pria bertanggung jawab. Ya. Kamu lindungi adik kamu. Kamu bicara kepada mama, nasihati atau beri masukan. Jangan terkesan menasihati ya. Mama sudah umur, yuk kita cari Tuhan ya. Ajak mamamu ke gereja atau mendengar khotbah saya. Jika mamamu membutuhkan konselor, nanti ada ibu-ibu yang bisa memberikan konseling ke mamamu. Ya. Saya terbeban dengan keadaanmu. Ya, oke. Nanti kamu dihubungi oleh konselor wanita yang biasa menangani orang-orang hamil nih. Mau diarahkan kemana? Ya. Jangan dinikahkan dengan pria yang tidak seiman atau yang sudah punya istri. Mimpi buruk ya, nightmare. Kamu yang menjadi penopang pilar dari keluarga. Ingat, kamu harus kuat, ikuti doa pagi saya, punya doa pribadi, ikuti Truth ID, agar kamu bertumbuh menjadi pria yang perkasa, menopang keluarga. Saya bersamamu, nak. Dari wanita usia 53 tahun, salam Pak Pendeta, saya menikah sudah 23 tahun. Sejak menikah suami sudah selingkuh dan dengan mantan pacarnya. Kemudian putus, terus nyambung lagi. Terus suami selingkuh dengan wanita idaman lain, Will. Terus pelecehan seks ke suster anak saya. Saya tidak mau bercerai saat ini karena satu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dua, saya bekerja di bank sebagai manajer bank. Saya malu kalau orang tahu saya janda. Pertanyaan saya, atas 2 poin di atas sangat mengganggu hidup saya karena saya tidak bahagia. Sekarang usia saya 53 tahun, saya mulai memasuki masa pensiun. Saya mulai berpikir tentang perceraian atas dasar saya tidak bisa menghabiskan masa tua saya dengan menyusahkan diri dengan suami seperti ini. Kondisi suami kasar, keuangan buruk, kesehatan buruk, dia sudah tidak bisa selingkuh lagi. Oh, kesehatan buruk sampai tidak bisa selingkuh. Apa tanggapan Pak Eras mengenai hal ini? Ibu tidak menyebutkan punya anak atau tidak. Ya mestinya menyebutkan supaya pertimbangan yang saya bisa berikan lebih baik. Tetapi sering Tuhan juga memberi hikmat dan marifat kepada saya. Oke, begini. Kamu tidak cerai. Kamu bagus tidak cerai. Tetapi kamu jangan hubungan badan dengan suamimu ya. Sampai pasti bahwa dia tidak terkena penyakit. Ataupun kalaupun tidak terkena penyakit, kalau dia masih memiliki will, kamu jangan memberi diri melayani suami ini. Soal kamu tidak bahagia, kebahagiaan kita bukan pada suami, bukan pada apa-apa. Kamu harus menjadikan Tuhan itu kebahagiaanmu. Belajar dari Truth ID, Tuhan itu kebahagiaan kita. Kamu ingat, kamu datang ke dunia sendiri, kamu pulang sendiri. Kamu salah memilih teman hidup. Tapi kamu jangan salah memilih Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi kekasih abadi nanti di kekekalan. Jadi memasuki masa pensiun nanti bagaimana? Jangan merancang, jangan menskenario. Nanti bagaimana minta petunjuk Tuhan. Tapi yang penting sekarang nikmati hidupmu bersama Tuhan. Tanpa melakukan hubungan badan dengan pria yang tidak pantas menjadi suami. Ya.
Oh maaf, dia punya anak ya. Suster anak saja mau dilecehkan. Ya, ini seperti pleki ya, pleki. Pleki tahu ya? Ya, seperti pleki. Suamimu itu punya jurus pleki ya. Yang begini akan masuk neraka. Jahat, najis, jorok, tetapi kamu harus bisa menyelamatkannya. Oke, saya entah bagaimana jadi marah, tapi ya sudah. Tuhan pasti marah ini. Ya. Suami kasar, keuangan buruk, kesehatan buruk. Aduh, sekarang tidak bisa selingkuh lagi. Dia tidak selingkuh karena tidak punya uang, karena kesehatan buruk. Ini pun bisa jadi karena dia harus menuai apa yang dia tabur. Jadi ingat ya, jangan cerai. Nggak usah hubungan badan dengan suami yang main perempuan. 3, kebahagiaanmu Tuhan, cari Tuhan. Hidup ini singkat. Jangan sampai kamu sudah hidup susah begini, mati masuk neraka. Ya, kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Truth ID, ikut doa pagi, nanti hidupmu diubah. Kebahagiaan kita hanya pada Tuhan. Situasi hidup seperti ini bisa kondusif. Kondusif membawa kamu ke surga. Kondusif itu situasi yang mendukung tercapainya tujuan. Jadi kalau situasi seperti ini mendukung tercapainya tujuan, yaitu ke surga. Ya, memang kita tidak ingin keadaan ini. Ya. Minta maaf ya, tadi saya kurang teliti. Kau punya anak ya. Kau punya anak. 53 anakmu sudah dewasa saya kira ya. Oke. Saya salut kamu sabar, kamu tabah sampai akhirnya kamu bisa melewati itu dan suamimu mendapatkan pukulan seperti itu. Oke. Dari pria usia 36 tahun ya. Salam Pak Eras, betul nggak sih apa yang saya ikutin pengajaran Pak Eras? Karena kalau saya renung-renungkan, tidak banyak orang yang minat dan tidak menganggap ini sesuatu yang penting. Seperti guyonan orang, alah itu mah karena doktrin sinodemu. Gitu loh kita kira-kira. Betul nggak sih Pak, apa yang saya ikutin ini pengajaran Pak Eras? Karena kalau saya renung-renungkan, tidak banyak orang yang minat dan tidak menganggap ini sesuatu yang penting. Seperti guyonan orang gitu. Allah itu mah doktrin sinodemu. Ya bisa saja ya. Yang pertama, kebenaran itu memang mahal. Barang mahal sering tidak bisa dibeli ya. Saya kira dari 10 orang belum tentu satu benar. Dari 100 orang belum tentu benar. Dari 10.000 belum tentu satu. Tapi dari 100.000 mungkin ada satu orang yang benar. Yang memiliki nurani tajam untuk membedakan kebenaran dan dusta. Ya. Lagi pula memang kalau masih SD banyak muridnya ya. Tapi kalau sudah tingkat S3 makin sedikit mahasiswanya. Dan Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi apakah yang saya ajarkan itu patut diguyonankan, jadi guyonan, yaitu biar nanti tunggu waktu ya. Kita pasti suatu hari menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan itu menjadi penghiburan kita. 2, saya juga pernah mendengar di agama seberang bahwa mereka punya doktrin kalau dunia ini hanya sementara. Lalu apa bedanya dengan kita? Oh ya. Tidak usah agama seberang, agama kejawen pun kuat sekali kalau bicara soal kesementaraan. Misalnya begini, wong urip iku mung mampir ngombe, hidup itu hanya cuma mampir minum. Sekarang masalahnya bagaimana respon orang terhadap kesementaraan hidup. Kalau kamu mendengar khotbah saya ya, ini usiamu 36 tahun ya. Kalau kamu mendengar khotbah saya, orang percaya umat pilihan itu di kesementaraan hidup ini mendapatkan panggilan must be perfect as just our Father. Harus sempurna seperti Bapa.
You must be perfect as just your Father. Jadi panggilan kita itu sempurna seperti Bapa, dan di dunia akan datang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang bersama Yesus mewarisi kerajaan Allah dan memerintah bersama Yesus. Jadi different dengan apa yang diyakini orang. Umat pilihan itu sangat very special, sangat khusus. Nah, soal percaya tidak ya kita tunggu nanti di pengadilan ya. Salah nggak sih Pak tentang pemikiran saya terkait pertanyaan nomor 1? Bagus nak. Bagus kamu bilang Erastus itu ajarannya benar atau tidak. Kamu harus persoalkan. Kamu harus tanya ke Tuhan. Erastus ini penipu atau tidak? Mengajarkan kebenaran atau tidak? Saya mengatakan ini di jemaat beberapa kali. Kalau Anda ke gereja sini, Anda tanya, ini gereja benar enggak? Erastus juru bicaranya Tuhan tidak. Kalau Yesus datang ke dunia, dia mengakui ini gerejanya tidak. Apakah gereja yang saya layani punya legalitas, legal standing milik Tuhan? Apakah Tuhan mengakui saya juru bicaranya? You tanya Tuhan. Jika saudara dapat jawaban tidak, jangan ke gereja ini. Nah itu sudah saya sampaikan. Jadi salah sih enggak Pak punya pemikiran begitu, jempol saya 2. Artinya kamu memang harus persoalkan ya. Sering kan di media sosial saya dibully dengan banyak bullying dan banyak isu-isu. Tanya kepada Tuhan, nuranimu bicara ya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan menjaga Pak Eras dan umur panjang karena kami masih butuh nasihat-nasihatnya. Akhir kata saya mau mengatakan I love you. I love you. Kamu hebat dengan pertanyaan ini. Benar-benar saya apresiasi ya, tidak tersinggung saya. Justru menjadi kesempatan saya bicara untuk memberkati orang. Oke, dari wanita usia 46 tahun. Pak, ini pertanyaan kedua. Setelah 2 kali tertipu uang dalam jumlah besar, yang pertama oleh aktivis Katolik, partner bisnis sekaligus sahabat mantan suami sejak masa kecil mereka. Yang kedua oleh ketua pengerja di salah satu gereja besar. Saya mengalami trauma berhubungan dengan teman gereja soal uang, jijik dengan kemunafikan dan kerohanian. Tapi saya tahu saya butuh komunitas rohani yang saling membangun. Bagaimana saya memulihkan trauma sebelum saya masuk komunitas baru dan di mana komunitas baru untuk bertumbuh dengan sehat? Terima kasih. Oh ya, pertanyaan ini mewakili juga 2 sahabat saya di persekutuan mahasiswa Kristen yang sudah tidak mau ke gereja karena di gereja zaman sekarang lebih banyak penipu. Yang pertama, logis saja dan realistis bahwa selalu saja ada orang jahat. Dari 12 murid Tuhan Yesus saja 1 Yudas. Itu hampir 10%. Jadi berpikirlah realistis dan logis bahwa di mana-mana selalu ada penjahat. Penjahat yang pakai dasi, penjahat yang pakai jas, penjahat yang berbaju rohaniwan, dan itu logis. Adapun maksud kamu untuk punya komunitas, jangan harap tidak ada masalah baru. Selalu ada masalah. Tentu kamu perlu berdoa kepada Tuhan untuk punya komunitas. Komunitas tidak harus 10, 3 orang juga komunitas. Tidak harus 20. Kamu punya 3-4 orang juga sudah komunitas. Asal benar-benar sehat-sehat dalam arti saling mendukung dalam pertumbuhan iman. Bersama-sama bertumbuh dalam kekudusan mencapai langit baru bumi baru. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menunjukkan. Lalu mengenai sahabatmu yang tidak mau ke gereja, kan di gereja zaman sekarang lebih banyak penipu. Lebih banyak bukan berarti semuanya, bukan. Jadi kalau tidak ke gereja karena lebih banyak, itu pembenaran. Dasarnya manusia lamanya tidak dimatikan. Dan itu penipuan iblis. Iblis berhasil menipu sahabatmu itu. Jangan ke gereja. Karena lebih banyak yang menipu. Itu masih belum ya. Belum lagi kalau ada yang saya nggak mau gereja. Tidak ada gereja yang benar. Wah udah. Padahal tidak mungkin
tidak ada yang disisakan Tuhan. Alkitab mengatakan ada yang disisakan. Pasti masih ada yang benar. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ke gereja, apapun alasannya, pasti itu orang sakit, jiwanya sakit. Ya. Kalaupun tidak ke gereja, ikut online masih bisa. Lalu menjadi berkat bagi orang lain karena persekutuan itu mutlak. Tuhan mengendaki kita punya komunitas atau persekutuan, tapi tidak harus 10 atau 20 ya. 2 kali kamu ditipu oleh pengerja gereja atau ya, tapi yang salah bukan gerejanya atau denominasinya, tapi individu ya. Tadi saya sempat singgung nama aktivis Katolik, tentu bukan Katolik atau gereja Protestannya yang salah, tapi manusianya ya. Oke. Jadi yang kamu lakukan sekarang, kamu minta petunjuk Tuhan, komunitas mana yang kamu bisa masuki hidup bersama. Tetapi kamu ikut dulu Truth ID dan doa bersama saya tiap pagi, itu sudah cukup akan membuat kamu bertumbuh. Bawa temanmu mengikuti Truth ID. Toh tidak dipaksa menjadi anggota gereja, tidak dipaksa atau tidak didorong memberi kolekte uang, ikuti saja. Ya, oke. Yang terakhir dari pria usia 44 tahun. Aku seorang laki-laki sudah bercerai 3 tahun lalu, mempunyai seorang anak, asuh anak di aku. Yang gugat saya istri dan istri sudah nikah lagi. Pertanyaannya, boleh saya menikah lagi? Jawabannya, kamu tanya Tuhan. Anakmu mungkin sekitar usia 20 tahun lebih. Tapi saya ingatkan satu kalimat untuk kamu. Akan lebih terhormat kamu tidak menikah. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.